Hal yang kami sampaikan oleh karena berdasarkan pemantauan kami, banyak juga aksi-aksi premanisme yang mengamputasi hak-hak asasi warga negara untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk aksi demo. Itu satu. Nah, negara atau pengusaha atau kelompok tertentu sering juga menggunakan jasa-jasa premanisme untuk memberangus ini. Nah, kita harus jujur. Bahkan lebih dari itu, pemerintah pun suka menggunakan jasa-jasa premanisme ketika ada kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Lebih tragis lagi, ada kelompok-kelompok tertentu yang seperti saya katakan tadi, melakukan tindakan-tindakan aksi premanisme, kemudian menghalangi orang-orang, pihak-pihak tertentu untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Ya Bang Saur ya, ini salah satu bentuk premanisme. Ketika ada hak orang untuk menjalankan ibadah, kemudian diganggu, dianiaya. Maka saya katakan tadi, bentuk model premanisme itu bukan hanya ormas. Dia bisa berbentuk preman berseragam. Mungkin di kalangan-kalangan penegak hukum juga banyak preman-premanisme yang memalak begitu ya. Nah, perkara tidak akan dinaikkan kalau tidak ada sejumlah setoran, nah, macam-macam ya. Nah, maka perlu dibuat suatu regulasi yang jelas ya. Apalagi ini menyangkut masalah freedom of religion. Jadi orang bagaimana kemudian menjalankan ibadah kalau diganggu. Padahal konstitusi kita dengan tegas mengatakan bahwa negara menjamin warga negara untuk menjalankan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian kami berharap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu mengambil tindakan tegas terhadap aparatur negara yang bersimbiosis dengan pola-pola nepotisme dengan kelompok premanisme, Pak. Jadi saya pikir memang tentu aparat penegak hukum kita harusnya bisa melakukan penindakan langsung. Nah mungkin dengan, saya tidak tahu produk apa yang dikeluarkan oleh Komisi 3, apakah itu sifatnya rekomendasi ataukah koordinasi yang dapat meminta kepada penegak hukum itu untuk langsung melakukan tindakan. Kadang kita ini kalau nggak ada laporan nggak ditindak, padahal jelas nyata-nyata terang ada suatu perbuatan yang dikategorikan perbuatan kriminal. Nah, Bapak Ibu, saya langsung sebut saja nama. Misalnya kayak Hercules, senior Bang Saur juga sudah mengatakan tadi. Itu sudah tindakan nyata dengan organisasi yang bernama GRIP itu, ya. Nah, ini kita miris ketika nama ini berulang kali disebut soal organisasi besar, seolah-olah Hercules ini orang besar gitu ya. Dengan katanya cerita sejarah yang lalu-lalu, ya kita nggak tahu lah hari ini bahwa seluruh rakyat Indonesia itu juga berperan penting ya terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Nah, saya pikir sebenarnya di beberapa video juga hanya dua katanya yang bisa memerintah si Hercules ini, ya, Pak Prabowo sama Guf Miftah katanya kan. Nah, saya pikir dengan dia menyebut begitu, ya ini kan sudah keterlaluan, presiden dibawa-bawa gitu ya. Saya pikir ini bisa langsung ada tindakan nyata, ya, atau sifatnya rekomendasi tadi dari Komisi 3 supaya GRIP misalnya, ya langsung saja dibubarkan atau dibekukan gitu kan.